Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ninis Unisa dari program studi PJJ Manajemen kelas MJ604. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dengan judul analisis kelayakan bisnis usaha kedai kopi modern di era digital. Latar belakang pemilihan usaha kedai kopi adalah karena industri kopi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kedai kopi saat ini tidak hanya digunakan untuk menikmati minuman, tetapi juga menjadi tempat untuk bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya generasi muda, membuat peluang usaha kedai kopi semakin terbuka. Selain itu, perkembangan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemasaran, pemesanan, pembayaran, dan pengelolaan usaha. Namun, sebelum menjalankan usaha, diperlukan studi kelayakan bisnis agar dapat mengetahui apakah usaha tersebut layak dijalankan dan untuk mengurangi risiko kerugian. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui kelayakan usaha kedai kopi modern dari beberapa aspek utama. Aspek yang dianalisis meliputi aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasional, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek hukum, serta aspek keuangan. Kelima aspek tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah usaha kedai kopi modern memiliki prospek yang baik untuk dijalankan. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Target konsumen usaha kedai kopi modern antara lain mahasiswa, pekerja, dan masyarakat perkotaan. Untuk menjangkau konsumen tersebut, strategi pemasaran dapat dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan media digital lainnya. Selain itu, usaha dapat bekerja sama dengan aplikasi pesan antar agar konsumen dapat membeli produk dengan lebih mudah. Strategi lainnya adalah memberikan program diskon dan loyalitas pelanggan serta pemanfaatan influencer marketing untuk meningkatkan pengenalan produk. Berdasarkan analisis SWOT, usaha kedai kopi memiliki beberapa kekuatan, yaitu produknya banyak dinikmati, memiliki pasar yang luas, dan adanya tren konsumsi kopi yang meningkat. Kelemahannya adalah tingkat persaingan yang tinggi dan ketergantungan terhadap bahan baku. Sementara peluangnya berasal dari pertumbuhan ekonomi digital dan perubahan gaya hidup masyarakat. Ancaman yang perlu diperhatikan adalah persaingan yang semakin ketat serta kemungkinan terjadinya fluktuasi harga bahan baku kopi. Dari aspek teknis dan operasional, lokasi menjadi salah satu faktor penting. Lokasi yang disarankan adalah area yang dekat dengan kampus, perkantoran, atau pusat keramaian, karena memiliki potensi konsumen yang lebih besar. Peralatan utama yang diperlukan antara lain mesin espresso, grinder kopi, mesin kasir digital, dan berbagai peralatan penyeduhan. Berdasarkan rancangan usaha, jam operasional kedai adalah pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam. Pada aspek manajemen dan sumber daya manusia, struktur organisasi terdiri dari pemilik, manajer operasional, kemudian barista dan kasir. Pembagian tugas harus dibuat dengan jelas agar setiap karyawan mengetahui tanggung jawabnya. Dengan pembagian tugas yang baik, kegiatan operasional dapat berjalan lebih efektif dan pelayanan kepada konsumen dapat dipertahankan.
Selanjutnya adalah aspek hukum. Sebelum usaha dijalankan, loyalitas usaha perlu dipersiapkan. Dalam rancangan usaha ini, legalitas yang perlu diperhatikan antara lain NIB atau nomor induk berusaha, NPWP, sertifikat halal, persetujuan lingkungan, serta perizinan usaha melalui OSS. Pemenuhan aspek hukum penting agar kegiatan usaha dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikutnya adalah aspek keuangan. Berdasarkan perhitungan dalam tugas, modal awal yang dibutuhkan sebesar 75 juta rupiah. Modal tersebut terdiri dari biaya sewa tempat sebesar 20 juta rupiah, renovasi sebesar 15 juta rupiah, mesin kopi sebesar 25 juta rupiah, peralatan sebesar 10 juta rupiah, dan bahan baku sebesar 5 juta rupiah. Dengan demikian, total kebutuhan modal awal adalah 75 juta rupiah. Berdasarkan estimasi penjualan, kedai kopi ditargetkan dapat menjual 100 cup per hari dengan harga rata-rata Rp20.000 per cup. Jadi, pendapatan per hari diperkirakan sebesar Rp2 juta. Jika dikalikan 30 hari, maka estimasi pendapatan per bulan adalah Rp60 juta. Dari pendapatan tersebut, biaya operasional diperkirakan sebesar Rp40 juta per bulan. Dengan demikian, estimasi laba bersih yang diperoleh adalah Rp20 juta per bulan. Perhitungan tersebut sesuai dengan dokumen tugas yang menyatakan modal awal Rp75 juta, pendapatan bulanan sebesar Rp60 juta, biaya operasional sebesar Rp40 juta, dan laba bersih sebesar Rp20 juta per bulan. Berdasarkan hasil analisis dari berbagai aspek, dapat disimpulkan bahwa usaha kedai kopi modern memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Dari aspek pasar, dapat peluang yang cukup besar. Dari aspek operasional, usaha dapat dijalankan dengan peralatan dan teknologi yang tersedia. Dari aspek manajemen, struktur organisasi dapat dibuat secara sederhana dengan pembagian tugas yang jelas. Dari aspek hukum, legalitas usaha perlu dipenuhi sebelum memulai usaha dijalankan. Sedangkan dari aspek keuangan, berdasarkan estimasi yang dibuat, usaha memiliki potensi menghasilkan laba sebesar Rp20 juta per bulan. Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, usaha kedai kopi modern ini dinilai layak untuk dijalankan. Adapun saran yang dapat diberikan adalah pelaku usaha perlu melakukan inovasi produk secara berkala agar tetap menarik bagi konsumen. Pemanfaatan teknologi digital juga perlu terus ditingkatkan, baik untuk pemasaran maupun pengelolaan usaha. Selain itu, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional dan evaluasi bisnis perlu dilakukan secara berkala untuk mempertahankan daya saing usaha. Demikian presentasi saya mengenai analisis kelayakan bisnis usaha kedai kopi modern di era digital. Kesimpulannya, usaha ini memiliki peluang pasar dan prospek keuntungan yang baik, tetapi tetap membutuhkan pengelolaan yang efektif, inovasi, serta evaluasi secara berkala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.